Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan buat kita pada saat ini, pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam Mazmur pasal 23 ayat 1. Sebelum saya membaca firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang akan Tuhan perdengarkan bagi kami pada saat ini. Rapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita yaitu dari Mazmur pasal 23 ayat 1. Saya akan bacakan bagi kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin teks kita ini adalah suatu hal yang sudah sering kita dengar dari pengakuan daripada Daud, di mana dia merasakan bahwa Tuhan itu adalah gembala dalam kehidupannya. Hal itu muncul karena ada hubungan yang baik, hubungan yang dekat antara Daud dengan Tuhan. Dia merasakan bagaimana Tuhan terus membimbing dia, terus memberikan kekuatan bagi dia, terus menyelamatkan dia dari segala pergumulannya, terkhusus dari pengejaran Saul pada saat itu. Maka dengan ungkapan iman dia mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Maka saudara yang terkasih, mari, ini adalah merupakan suatu ungkapan yang begitu memberikan kepuasan bagi kita, yang memberikan kekuatan bagi kita, bahwa hidup kita haruslah kita serahkan kepada Tuhan. Kita harus meyakini dan mengimani bahwa Allah jugalah yang menjadi gembala di dalam kehidupan kita. Gembala yang menuntun kita, gembala yang menggerakkan kita, gembala yang melindungi kita, dan gembala yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Allah adalah gembala, Tuhan adalah gembala. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, domba itu sangat bergantung kepada sang gembala. Keselamatan domba itu tergantung daripada sang gembala. Maka saudara yang terkasih, ketika Yesus adalah gembala kita, maka takkan kekurangan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kekuatan Yesus itu melebihi segala kekuatan yang ada di dunia ini. Tidak ada yang bisa menguasai, mengimbangi daripada kuasa daripada Allah. Sehingga kita ketika berlindung dalam kuasa Tuhan, maka tidak ada kuasa-kuasa yang lain yang bisa mengalahkan kita. Maka ini adalah sukacita kita. Maka ini adalah sesuatu hal yang menjamin kehidupan kita, bahwa kuasa Tuhan membuat kita tidak akan kekurangan. Maka saudara yang terkasih, mari sekali lagi kami katakan pernyataan Tuhan adalah gembalaku, ini adalah menunjukkan hubungan yang berharga dan amat dekat antara orang yang percaya dengan Tuhan. Ketika kita memiliki iman percaya kepada Tuhan, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan pribadi intim dengan Tuhan, maka kita akan mau katakan bahwa benar Tuhanlah yang memimpin, Tuhanlah yang mendampingi, Tuhanlah yang memulihkan kita, Tuhanlah yang membawa kita kepada tempat yang penuh dengan kenyamanan, Tuhanlah yang memberikan kekuatan pengharapan dalam kehidupan kita. Yang terpenting, mari saudara yang terkasih, mari kekuatan kita hanyalah di dalam Tuhan. Daud, kekuatan Daud bukan apa yang dia miliki, bukan harta yang dia miliki,
bukan tahta yang dia miliki, bukan pasukan yang dia miliki, tapi kekuatan Daud yaitu ketika dia memiliki Tuhan dalam hidupnya, ketika dia bersama dengan Tuhan, ketika dia menyerahkan segala kehidupannya, segala permasalahannya, pergumulannya, kekhawatirannya hanya kepada Tuhan, maka di sanalah dia merasakan damai sejahtera. Maka saudara yang terkasih, dalam Mazmur ini ada 3 hal penting mengenai apa arti memiliki hubungan dengan Tuhan sebagai gembala kita. Yang pertama, rasa puas di dalam Tuhan, ya. Di dalam Tuhanlah kita akan merasa puas. Di dalam Tuhan kita akan selalu bersyukur dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, mari di dalam kehidupan ini kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan, ya. Hubungan yang baik dengan Tuhan sebagai gembala agar kita merasa puas di dalam Tuhan. Yang kedua, rasa aman di dalam Tuhan, ya. Yang pertama tadi merasa puas, ya. Kenapa saya katakan? Ya karena Allah kita adalah Allah yang sempurna. Maka orang yang berlindung di dalam kesempurnaan Allah, maka dia akan merasakan kepuasan. Yang kedua, rasa aman di dalam Tuhan. Kenapa kita merasa aman di dalam Tuhan? Karena tidak ada yang bisa melebihi, ya, kuat kuasa Tuhan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, mari, Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Maka kita akan merasa aman walaupun banyak tantangan, rintangan, ancaman yang kita alami dalam kehidupan kita. Ketika kita bersama dengan Tuhan, menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, yang penuh dengan pergumulan ini, maka kita akan merasakan kenyamanan karena Tuhan menjamin kehidupan kita. Dan yang ketiga, rasa yakin di dalam Tuhan, ya. Ada rasa keyakinan. Kenapa kita yakin kepada Tuhan? Karena Tuhan, sekali lagi saya katakan, Tuhan itu bukanlah Tuhan yang melupakan janji-janjinya, ya. Tuhan itu bukan hanya berjanji, tapi Tuhan itu menepati janjinya. Dan dia memiliki kuasa untuk menepati janjinya, karena segala sesuatu ada di bawah kendali daripada Tuhan, ada di bawah kuasa daripada Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari, ya, ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan sebagai gembala, kita akan merasa puas di dalam Tuhan, kita akan merasa nyaman di dalam Tuhan, dan kita merasa yakin di dalam Tuhan. Maka mari saudara yang terkasih, kenapa hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Karena Ia membaringkan kita di padang yang rumput yang hijau. Ia akan membimbing kita ke air yang tenang. Ia akan menyegarkan jiwa kita. Ia menuntun kita ke jalan yang benar. Artinya Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Sedangkan Bapa kita di dunia ini tahu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Demikian juga Allah kita sebagai Bapa kita jauh lebih baik. Dia tahu apa yang terbaik yang akan Dia berikan di dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, mari, ya, jangan lagi kita, ya, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan kita mengandalkan hanya apa yang kita miliki dalam kehidupan ini. Jauh daripada itu, andalkanlah Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan adalah gembala kita, ya. Kalau Tuhan gembala kita, maka masa depan kita pasti penuh dengan sukacita. Kalau Tuhan adalah gembala kita, maka kita akan menerima sukacita dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan adalah gembala kita, tidak ada yang perlu kita khawatirkan, yang tidak ada yang perlu kita ragukan dalam kehidupan ini. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Maka saudara yang terkasih, mari di dalam Tuhan takkan kekurangan aku.
maka inilah kesempurnaan itu. Dan inilah sukacita itu dalam kehidupan orang yang percaya. Maka mari sekali lagi kami katakan, ya, hiduplah dengan hubungan yang dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kita merasakan begitu luar biasanya Tuhan berkarya, bertindak, memulihkan segala kehidupan, tantangan yang kita alami dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, mari semakin semangatlah menjalani kehidupan ini. Yakin dan percaya Tuhan ada di depan kita, Tuhan ada di tengah kita, Tuhan ada di belakang kita. Ketika Tuhan ada di depan kita, maka Dia akan menuntun kita menuju sukacita, damai, sejahtera. Ketika Tuhan ada di tengah kita, maka Dia mau melihat dan Dia tahu, Dia mengawasi apa yang kita alami pada saat ini, dan Dia menyelidiki apa yang menjadi pergumulan kita pada saat ini. Ketika Allah di belakang kita, Dia akan menopang kita, ya, Dia akan menopang kita agar kita kuat dalam segala tantangan yang kita hadapi, sehingga kita penuh dengan sukacita, pengharapan, damai sejahtera dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Shalom.